challenge or rebel. Woman. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 6. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata. Dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman bacoan dicekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya pasukan Romawi, yang telah berhasil mendobrak pintu gerbang kota Sinuessa, yang sebelumnya telah dibakar oleh Caesar. Serangan besar-besaran pun terjadi, dari para pasukan Romawi, kepada Spartacus dan para rombongannya. Agron dan Saksa yang berada di situ, lantas terlihat memerintahkan rekan-rekan yang lain untuk mundur. Karena, jumlah pasukan mereka terlalu banyak, dan ternyata, penyerangan itu dikomandoi langsung oleh Crassus. Dan akhirnya, peperangan besar-besaran pun tak dapat terhindarkan lagi. Di tengah-tengah peperangan itu, Spartacus dan rekan-rekan yang lain terlihat berkumpul untuk mencari cara, meskipun sudah dalam kondisi genting seperti ini. Dan lantas, Spartacus pun memerintahkan rekan-rekan yang lain untuk pergi terlebih dahulu, sedangkan Spartacus akan menghalau para pasukan Romawi semampunya. Akan tetapi, di sini Gannicus keberatan dengan perintah dari Spartacus, karena Gannicus tak ingin jika sahabatnya itu sampai mati. Sebab dia adalah seorang pemimpin, dan karena misi juga masih panjang. Akhirnya, Gannicus dan Donarlah yang akan menggantikan Spartacus, untuk menghalau para pasukan Romawi yang sudah semakin dekat, dan telah siap untuk menyerang mereka. We are not prepared to feed a time. Concern. Of concern. Very well. Tak lama kemudian, Gannicus terlihat menemukan Sibyl, yang ternyata dia masih ada di tempat itu. Lalu, terlihat juga Spartacus, yang tengah mengarahkan semua anak buahnya, untuk keluar melewati gerbang utara. Akan tetapi, di sini Crassus juga memerintahkan kepada para pasukannya, untuk menuju ke gerbang utara, guna mengejar Spartacus dan para rombongannya. Imperatos, on northern gate. Di sini, terlihat Gannicus dan Donar, yang masih berusaha untuk menghalau para pasukan Romawi tersebut. Tapi sayangnya, di sini Donar tertusuk oleh pasukan Romawi itu, yang akhirnya Gannicus pun lantas menghabisi mereka. Lalu terlihat Agron, yang membawa Castus,
Melihat itu, Krixus pun menjadi naik darah, dan terlihat hendak menyerang Kastus. Akan tetapi, Agron terlihat menghalau Krixus sembari berkata, jika dia tidak tahu menahu tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Herakleo pimpinannya. Dan setelah itu, muncullah Krasus beserta para pasukannya, yang lalu menyerang rombongan dari Spartacus. Akan tetapi, mereka lantas dihadang oleh Spartacus, Agron, Krixus, dan juga Nivea. Dan setelah semua berhasil keluar dari gerbang, lalu Spartacus memerintahkan ketiga orang temannya itu untuk menyusul yang lain. Dan saat tinggal Spartacus sendiri yang berada di dalam, dan terlihat Caesar hendak menyerangnya, dia pun lantas juga segera menyusul yang lain untuk keluar gerbang. Dan setelah itu, Krasus pun memerintahkan para pasukannya untuk memeriksa setiap sudut kota, guna mencari, barangkali masih ada rombongan dari Spartacus yang masih ada atau masih bersembunyi di situ. Lalu diperlihatkan Gannicus dan Sibyl, yang dimana mereka berdua tengah bersembunyi di ruang bawah tanah, bekas kandang kuda milik Laeta. Dan para pasukan Romawi yang terlihat mondar-mandir di atas persembunyian Gannicus dan Sibyl, mereka pun tidak mengetahui akan keberadaan mereka di situ. Krasus memerintahkan salah satu pengawalnya untuk mengistirahatkan seluruh pasukannya, karena besok mereka harus berjalan jauh untuk menyusuri perbukitan. Lalu diperlihatkan Krasus yang tengah menghampiri Senator Metellus dan Caesar. Rupanya, di sini mereka membicarakan tentang imbalan besar yang akan diberikan kepada Caesar, karena dia telah berhasil dalam pelaksanaan misinya saat penyamaran di kubu Spartacus. Dan setelah itu Krasus berkata, jika ia ingin menggelar perayaan pesta Carnificina, atau pesta hukuman mati, untuk menghormati Senator Metellus, sebelum ia kembali ke Roma. Dan Senator Metellus pun lantas mengucapkan terima kasih kepada Krasus, karena dia telah menghormati akan kedatangannya. Dan lantas, Senator Metellus pun segera beranjak pergi menuju ke villa untuk beristirahat, yang dimana semuanya telah dipersiapkan oleh Krasus. Rupanya, di sini Krasus dan Caesar hanya berpura-pura baik saja pada Senator Metellus, supaya nantinya, jika dia kembali ke Roma, maka dia akan melaporkan hal yang baik-baik saja kepada Dewan tentang Krasus dan Caesar, yang kini telah berhasil merebut kembali kota Sinuessa, yang tadinya telah dikuasai oleh Spartacus dan para rombongannya. Selanjutnya, diperlihatkan Gannicus dan Sibyl, yang masih bersembunyi di ruang bawah tanah, bekas kandang kuda milik Laeta. Terlihat juga, Sibyl yang mengikat perban di tangan Gannicus, yang tengah terluka. Bless us. Setelah itu, diperlihatkan para pasukan Romawi, yang sedang mengumpulkan mayat-mayat korban pertempuran, yang masih berserakan di Sinuessa. Tak lama kemudian, terlihat dua tentara Romawi, yang sedang membawa Laeta, untuk menemui Caesar. Di sini, Caesar lalu mengatakan kepada Laeta, jika Krasus ingin bertemu dengannya. Caesar juga mengatakan kepada Laeta, jika Krasus akan memberinya makanan yang layak dan mandi air mawar, di villa bekas rumah Laeta. Lalu, Caesar dan Laeta pun segera beranjak pergi untuk mempersiapkan diri, guna menemui Krasus. Setelah itu, diperlihatkan Kore yang sedang termenung seorang diri. Tak lama kemudian, Krasus menghampirinya, yang terlihat jika kedatangannya itu, agak sedikit mengagetkan Kore. Lalu, Krasus pun memeluk dan menenangkan Kore yang terlihat gelisah itu, hingga Kore pun kembali bisa tersenyum lebar, sembari menangis bahagia di pelukan Krasus. Lalu, tiba-tiba muncul Tiberius di hadapan mereka berdua. Ternyata, di sini Tiberius mengatakan, jika segala kesedihan dan keluh kesahnya selama ini, telah dicurahkan semua kepada Kore. Dan Kore pun juga telah banyak membantu, dan telah melayani Tiberius dengan baik. Mendengar itu, Krasus pun lalu berterima kasih kepada Kore. Dan setelah itu,
Krasus lantas memerintahkan Kore untuk menyiapkan anggur dan makanan. Lalu di sini, Krasus dan sang anak melanjutkan perbincangan mereka. Rupanya, di sini Krasus tengah merencanakan sesuatu yang baik untuk Tiberius sang anak, yaitu Krasus akan menempatkan lagi Tiberius di barisan pasukan dan di posisi yang terhormat. Dan di sini, Krasus juga membicarakan tentang pesta Karnificina yang akan diadakannya, sembari menyuruh sang anak untuk menghadiri pesta tersebut. Dan Tiberius pun sangat merasa senang akan kepercayaan yang kembali diberikan kepadanya oleh sang ayah. Lalu, Krasus pun memeluk sang anak dengan perasaan bangga dan dengan penuh kasih sayang. It warms my... Setelah itu, diperlihatkan kembali Gannicus dan Sibyl yang masih berada di tempat persembunyian yang sama. Terlihat Gannicus yang membungkam mulut Sibyl, karena di atas mereka ada beberapa tentara Romawi yang masih berpatroli. Lalu, terlihat ada satu pasukan yang mencurigai akan keberadaan mereka berdua. Dan setelah pasukan itu membuka pintu ruang bawah tanah tersebut, dengan cepat Gannicus pun lantas menarik tentara Romawi itu ke bawah, dan lalu membunuhnya. Gannicus pun akhirnya nekat keluar, untuk menghadapi beberapa prajurit yang lain, sembari berpesan kepada Sibyl, jika nanti dia terbunuh, maka Gannicus menyuruh Sibyl untuk bunuh diri, dengan pisau yang sudah diberikannya. Dan alhamdulillah, Gannicus pun terlihat kembali dengan selamat. Selanjutnya, diperlihatkan Tiberius yang tengah menghampiri Kore. Dia berpesan kepada pelayan wanitanya itu, supaya jangan sampai ia membocorkan kepada Krasus sang ayah, tentang apa yang pernah dilakukan oleh Tiberius padanya waktu itu. Selanjutnya, diperlihatkan Laeta yang tengah mandi, dengan ditemani oleh pelayan wanitanya. Dia pun dirias layaknya seorang putri. Dan tak lama kemudian, Caesar pun menghampiri Laeta, untuk mengajaknya menemui Krasus. Setelah itu, terlihat Laeta dan Caesar, yang telah menemui Krasus. Di sini, Krasus pun sangat terpukau dengan penampilan Laeta saat ini. Dan lantas, Caesar pun beranjak pergi meninggalkan mereka berdua. King. Apologies. Di sini, Krasus pun terlihat berbincang-bincang bersama Laeta. Who a tale? Spartacus the man. Up and claw. And his dangerous. The other. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba di sini muncullah Herakleo bersama dua anak buahnya. The city is yours. Rupanya, di sini Herakleo hendak menagih imbalan yang telah dijanjikan oleh Krasus kepadanya. Karena, Herakleo telah membantunya dalam misi merebut kembali kota Sinuessa, yang semula telah dikuasai oleh Spartacus dan para rombongannya. Akan tetapi, Herakleo juga meminta Laeta untuk dibawanya pergi. Dan setelah mendapat izin dari Krasus, Laeta pun lantas dibawa pergi dengan paksa oleh Herakleo, dan kedua anak buahnya tersebut. 1 hour. As they have. Selanjutnya, diperlihatkan Tiberius yang tengah menghampiri Caesar, saat dia sedang bersantai bersama teman wanitanya. Rupanya, di sini Tiberius terlihat sedikit berdebat dengan Caesar, yaitu karena Krasus sang ayah lebih menghargai dan mempercayainya, daripada dengan Tiberius sendiri. Dan tak lama kemudian, Tiberius pun akhirnya meninggalkan Caesar, dengan wajah yang penuh dendam. As your father, when I would Emperor would see us to common ground. Sword, turned heel and flattened. Earn small sum of respect. Wait. Yeah. Selanjutnya, diperlihatkan Herakleo bersama anak buahnya dan juga Laeta, yang masih dengan tangan terikat dan mulut terbungkam. Di sini, Herakleo mengatakan pada Laeta, jika ia ingin menjadikannya seorang istri, atau pendamping hidup. Akan tetapi, terlihat Laeta yang masih berusaha untuk berontak pada Herakleo.
Dan lalu, Herakleo pun menandai simbol huruf H, yang artinya Herakleo, dengan bara api yang sangat panas di tangan Laeta. Dan di waktu yang bersamaan, tiba-tiba muncullah Gannicus dan Sibyl, yang sontak mengagetkan mereka. Lalu, terlihat Herakleo yang seakan bernegosiasi, untuk mengajak damai kepada Gannicus. Akan tetapi, Gannicus tak menggubris sedikitpun, akan penawaran dari Herakleo tersebut. Karena, dia telah menganggapnya sebagai pengkhianat. Akhirnya, Gannicus pun menyerang Herakleo dan para anak buahnya itu, dengan pedang yang telah siap di tangannya. Gannicus pun berhasil menghabisi semua anak buah dari Herakleo. Akan tetapi, di saat Gannicus telah lengah, Herakleo pun terlihat menyerang, dan lalu menyandera Sibyl, dengan pedang yang menempel di lehernya. Dan di saat Herakleo akan menyayatkan pedangnya ke leher Sibyl, tiba-tiba dari arah belakang, Laeta menusukkan besi panas ke leher Herakleo, yang akhirnya, dia pun tewas di tangan Laeta. Inna lillahi, wa inna ilaihi roji'un. Dan setelah itu, Gannicus pun lantas segera membawa pergi Sibyl dan Laeta dari tempat itu. Selanjutnya, diperlihatkan telah dimulainya pesta Carnificina, yang diselenggarakan oleh Crassus. Di sini, diawali dengan pertunjukan pembunuhan salah satu tawanan mereka, yang masing-masing terikat kaki dan tangannya, lalu ditariknya dengan rantai, hingga tangan dan kakinya itu terputus. Dan terlihat Crassus, Caesar, dan Senator Metellus, yang begitu antusias melihat pertunjukan tersebut. Like fashion. Oh, apologies. His wife. She has left. There's a war. I was sharing good food. Di tengah-tengah pertunjukan itu, terlihat Crassus yang berpidato, sembari menyanjung-nyanjung Caesar, di depan para pasukannya, karena dia sangat memiliki peran penting, di dalam misi pembebasan kota Sinuessa. Mendengar apa yang telah terlontar dari mulut sang ayah, Tiberius pun terlihat semakin sangat membencinya, dan akhirnya, Tiberius pun mempunyai niat untuk mempertarungkan salah satu tawanan, yang tak lain adalah Donar, dengan dipertarungkan melawan Caesar. Honored guest, a man possessed in storied tradition. Caesar, the privilege of war here began with Lalu, Caesar pun lantas menyetujui tawaran dari Tiberius, yang seakan terlihat meremehkannya itu. Tiba-tiba, terlihat Donar yang langsung memukul dengan borgol ke wajah Caesar, yang dimana sebelumnya, borgol itu telah dilepaskan oleh Tiberius secara diam-diam, tanpa sepengetahuan dari Caesar. Dan akhirnya, Caesar dan Donar pun bertarung di hadapan Crassus, dan para pasukan Romawi, yang ada di situ. Shall see himself. Let us see what challenge you'll rebel. Dan pertarungan itu pun, akhirnya dimenangkan oleh Caesar. Karena, Donar pun sebelumnya juga sudah dalam kondisi lemah dan terluka. Dan ketika Caesar hendak memenggal kepala Donar, terlihat Donar yang segera bunuh diri, dengan menusukkan pedang ke lehernya sendiri, hingga dia pun tewas. Inna lillahi, wa inna ilaihi, roji'un. Caesar! Celebration. Executioner. Selanjutnya, diperlihatkan Gannicus yang mengenakan penutup muka, serta membawa Sibyl dan Laeta, untuk pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, kebetulan mereka berpapasan dengan Caesar, yang di waktu bersamaan akan menuju ke villa, karena acara perayaan Carnificina itu telah usai. Di sini, Caesar terlihat mencurigai Gannicus, yang akhirnya Caesar pun menghentikannya. Dan tak panjang lebar,
Gannicus pun lantas menyerang Caesar dan para pasukannya. Woman. Dan lalu, mereka bertiga pun berhasil keluar dari tempat itu, dengan menaiki kuda. Akan tetapi, di sini Laeta tertusuk tombak di bagian perut, oleh pasukan Romawi tersebut. Dan setelah mendengar kejadian itu, akhirnya Crassus pun memutuskan bertindak, dengan mengerahkan para pasukannya. Saat pagi tiba, And dreams expand. As the swords warming a race of fucking pole. dan setelah itu, alangkah terkejutnya Spartacus dan rekan-rekan yang lain, melihat kedatangan Gannicus, Sibyl, dan Laeta, yang masih dalam keadaan selamat. Meskipun di sini, terlihat kondisi Laeta yang sedang tidak baik-baik saja. Spartacus! She made it. There's a miracle at an end. Nothing is beyond reach. Bitch. Shall follow in his wake. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.